Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mila Minhatul Maula dengan NIM 1262072120773 dari kelas MPI 4B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang ada di dalam soal UTS mata kuliah Etika Kewirausahaan. Yang pertama, konsep manajemen. Konsep manajemen terdapat 4, yaitu yang pertama, konsep manajemen sebagai ilmu, yaitu manajemen merupakan sebuah pengetahuan yang telah disusun secara teratur dan mencoba memecahkan kendala yang berhubungan dengan sebab akibat sehingga menjadi tabiat ilmu. Yang kedua, konsep manajemen sebagai seni terletak pada perasaan, kemampuan, pengetahuan, dan penyelesaian sampai tuntas melalui usaha-usaha yang sudah dipertimbangkan yang diterapkan dalam aktivitas manajerial. Yang ketiga, konsep manajemen sebagai profesi, yaitu semua jenis kegiatan selalu harus dimanajemeni oleh semua orang sesuai dengan aturan yang jelas. Yang keempat, manajemen sebagai proses merupakan proses yang khas dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, di mana dalam masing-masing bidang tersebut digunakan ilmu pengetahuan dan keahlian yang diikuti secara berurutan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Materi yang kedua yaitu tentang konsep etika. Yang pertama, hakikat makna etika. Etika adalah usaha untuk menjernihkan masalah moral. Yang perlu diingat, apapun pemahaman mengenai etika, baik sebagai nilai atau norma, kode etik atau ilmu, namun tujuan atau hakikatnya haruslah melindungi kodrat dan martabat manusia. Konsep kode etik kewirausahaan. Kode etik berwirausaha adalah seperangkat panduan yang berisi prinsip-prinsip yang mengatur bagaimana menjalankan nilai-nilainya dalam mencapai visi sebuah usaha, juga mencerminkan tindakan dan nilai-nilai yang dipegang oleh setiap wirausahawan dalam berinteraksi dengan semua yang terlibat dalam bisnis. Tujuan dan fungsi etika dalam kewirausahaan. Tujuan utama etika yaitu menemukan, menentukan, membatasi, dan membenarkan kewajiban, hak, cita-cita moral dari individu dan masyarakatnya, baik masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat profesi. Macam-macam hakikat etika. Yang pertama, etika deskriptif, merupakan usaha menilai tindakan atau perilaku berdasarkan pada ketentuan atau norma baik buruk yang tumbuh dalam kehidupan bersama di dalam masyarakat. Yang kedua, etika normatif, mendasarkan diri pada sifat hakikat kesusilaan bahwa di dalam perilaku serta tanggapan-tanggapan kesusilaannya, manusia menjadikan norma-norma kesusilaan sebagai panutannya. Selanjutnya, etika keutamaan. Etika keutamaan lebih mengutamakan pengembangan karakter moral pada diri setiap orang. Selanjutnya, etika teologi. Etika teologi menilai baik buruk suatu tindakan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut. Selanjutnya, etika deontologi. Etika deontologi adalah suatu tindakan dinilai baik buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Materi yang ketiga yaitu tentang etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari. Etika kewirausahaan adalah seperangkat prinsip dan nilai-nilai moral yang diterapkan oleh para pengusaha dalam kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Etika kewirausahaan memainkan peran penting dalam membangun reputasi yang baik, memperoleh kepercayaan pelanggan, dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana etika kewirausahaan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, integritas. Menjaga integritas dalam segala aspek bisnis adalah prinsip utama dalam etika kewirausahaan. Ini mencakup jujur dalam semua transaksi bisnis, termasuk menghindari praktek-praktek penipuan, menyediakan informasi yang akurat dan jelas kepada pelanggan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Para pengusaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini dapat diwujudkan melalui praktek bisnis yang berkelanjutan, pengurangan dampak lingkungan, mendukung inisiatif sosial dan amal, serta memberikan peluang kerja yang adil dan layak. Yang ketiga, kepedulian terhadap pelanggan. Etika kewirausahaan mengajarkan pentingnya memperlakukan pelanggan dengan hormat dan memenuhi kebutuhan mereka dengan jujur dan adil. Hal ini dapat dicapai dengan menyediakan produk dan layanan berkualitas, menjaga privasi pelanggan, dan dengan tanggap terhadap masukan dan keluhan pelanggan. Yang keempat, keadilan dalam hubungan kerja. Etika kewirausahaan mendorong para pengusaha untuk memperlakukan karyawan dengan adil
dan menghormati hak-hak mereka. Hal ini termasuk memberikan gaji yang sesuai, kondisi kerja yang aman, kesempatan pengembangan karir, dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Yang kelima, inovasi dan berkelanjutan. Etika kewirausahaan juga menekankan pentingnya inovasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Para pengusaha harus mencari cara baru untuk meningkatkan bisnis mereka tanpa merugikan masyarakat atau lingkungan. Hal ini melibatkan penggunaan sumber daya secara efisien, pengurangan limbah dan emisi, dan berinvestasi dalam teknologi hijau. Yang keenam, komitmen terhadap kualitas. Etika kewirausahaan melibatkan komitmen terhadap kualitas produk dan layanan yang disediakan. Para pengusaha harus memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi dan memenuhi harapan pelanggan. Ini melibatkan pengujian produk, pengendalian kualitas, dan tanggung jawab atas produk yang dihasilkan. Penerapan etika kewirausahaan dalam kehidupan sehari-hari membantu menciptakan bisnis yang bertanggung jawab, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Materi yang keempat yaitu tentang konsep kewirausahaan dan tujuan kewirausahaan dalam Islam. Konsep berwirausaha dalam Islam dikenal dengan istilah tijaro atau berdagang atau bertransaksi. Konsep berwirausaha dalam Islam yang mengacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim sebagai berikut. Yang pertama, sidik, benar, dan jujur. Sidik artinya adalah berkata benar dan jujur. Seorang wirausaha Islam harus mampu meniru sifat Rasulullah, yaitu berkata benar, bertindak benar, atau diam saja jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Artinya, baik pemimpin atau karyawan dalam berwirausaha harus bisa berperilaku benar dan jujur kepada setiap keputusan dan tindakan, jujur terhadap konsumen, pesaing, sehingga usaha yang dijalankan dikelola dengan prinsip kebenaran dan kejujuran. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Amanah yaitu sifat kepercayaan baik dari sisi internal maupun eksternal. Amanah dan bertanggung jawab merupakan kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Memiliki sifat amanah akan terbentuk tanggung jawab yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis. Karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur. Tugas manusia adalah amanah dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, tablik atau argumentatif atau komunikatif. Tablik yaitu kemampuan menyampaikan, kemampuan berkomunikasi efektif. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasi. Para wirausahawan harus mampu melatih diri dalam menyampaikan ide dan produk bisnisnya. Harus mampu menyampaikan dan mempromosikan keunggulan-keunggulan produk dengan menarik dan tepat sasaran, serta mampu mengkomunikasikannya secara tepat dan mudah dipahami oleh siapapun yang mendengarkannya. Hal yang paling penting harus mampu menjembatani antara pihak perusahaan dan pihak pelanggan. Dan yang terakhir, fatonah, cerdas dan bijaksana. Sifat fatonah merupakan memiliki kecerdasan dalam berbisnis. Dalam hal ini, pengusaha yang cerdas merupakan pengusaha yang mampu memahami, menghayati, dan mengenal tugas dan tanggung jawab bisnisnya dengan sangat baik. Dalam berwirausaha, sifat fatonah adalah bahwa semua kegiatan-kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak cukup dalam mengelola bisnis secara profesional. Selanjutnya, tujuan kewirausahaan dalam Islam. Yang pertama, memperoleh keberkahan atau barokah. Kewirausahaan dalam Islam bertujuan untuk mencari keberkahan dalam usaha dan hasilnya. Keberkahan diperoleh dengan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip agama, dengan mempertimbangkan etika dan moralitas dalam setiap tindakan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan dan pelayanan masyarakat. Kewirausahaan dalam Islam harus melayani kebutuhan masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan mereka. Bisnis yang bermanfaat bagi masyarakat dan menjaga kemaslahatan umat adalah salah satu tujuan utama kewirausahaan dalam Islam. Yang ketiga, memperoleh kehidupan yang halal. Salah satu tujuan kewirausahaan dalam Islam adalah untuk memperoleh penghidupan yang halal. Ini berarti menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari sumber pendapatan yang haram atau meragukan, dan memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan secara adil dan jujur. Yang keempat, mendorong kemandirian ekonomi. Kewirausahaan dalam Islam mendorong individu untuk mengembangkan kemampuan dan potensi ekonominya. Dengan mengembangkan bisnis dan menghasilkan kekayaan, individu dapat mencapai kemandirian ekonomi dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Yang kelima, sebagai beramal jariah. Kewirausahaan dalam Islam juga dapat menjadi sarana untuk beramal jariah, yaitu amal yang terus mengalir manfaatnya bahkan setelah kematian. Dengan pengembangan bisnis yang bermanfaat, menghasilkan lapangan kerja, dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, individu dapat memperoleh pahala yang berkelanjutan. Materi yang kelima yaitu tentang sifat-sifat dan karakteristik wirausaha yang sukses. Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang wirausaha yaitu sebagai berikut. Yang pertama, percaya diri. Orang yang percaya diri tidak bergantung pada orang lain. Ia memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, objektif, dan kritis. Ia tidak hanya menyerap pendapat atau opini orang lain, tetapi juga mempertimbangkan secara kritis. Yang kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Orang ini tidak mengutamakan prestis dulu, tetapi mengedepankan prestasi. Setelah berhasil, prestisnya akan naik. Yang ketiga, pengambilan resiko. Wirausaha harus berani mengambil resiko seperti persaingan, harga naik turun, barang tidak laku, dan sebagainya. Sekalipun demikian, semua tantangan ini harus dihadapi dengan penuh perhitungan. Yang keempat, kepemimpinan. Dengan keunggulan bidang kepemimpinan, seorang wirausaha akan sangat memperhatikan orientasi pada sasaran, hubungan kerja atau personal, dan efektivitas. Yang kelima, keorisinalan. Sifat orisinal tentu tidak selalu ada pada diri seseorang. Orisinal artinya tidak mengekor pada orang lain. Orisinal tidak berarti baru, tetapi mencerminkan hasil kombinasi baru atau reintegrasi dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan sesuatu yang baru. Yang keenam, berorientasi ke masa depan. Seorang wirausaha harus mempunyai visi masa depan tentang tindakan yang hendak dilakukan dan hasil yang ingin dicapai. Sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara waktu, melainkan untuk selamanya. Oleh karena itu, faktor kontinuitasnya harus dijaga dan pandangan harus ditujukan jauh ke depan. Yang ketujuh, kreativitas. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat hubungan-hubungan baru antar unsur data variabel yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, karakteristik wirausaha yang sukses yaitu antara lain, yang pertama, motivasi untuk berprestasi. Motivasi adalah dorongan seseorang dalam melakukan sesuatu. Adanya minat berwirausaha karena adanya motif tertentu, yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi merupakan nilai sosial yang menekankan pada hasrat untuk mencapai yang terbaik guna mencapai kepuasan. Yang kedua, selalu perspektif. Perspektif merupakan sikap memandang dan meraih masa depan dengan berusaha memanfaatkan peluang dengan penuh pertimbangan. Masa depan merupakan sesuatu yang tidak semua orang tahu kepastiannya. Yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Kreativitas mengandung arti kemampuan untuk berpikir sesuatu yang baru dan berbeda. Sesuatu disebut baru bukan berarti baru secara keseluruhan, namun bisa pula bersumber dari sesuatu yang lama kemudian ditampilkan berbeda. Yang keempat, memiliki perilaku inovatif tinggi. Pengertian perilaku inovatif adalah semua perilaku individu yang diarahkan untuk menghasilkan, memperkenalkan, dan mengaplikasikan hal-hal baru yang bermanfaat dalam berbagai level organisasi. Perilaku inovatif didasari oleh kreativitas dan pengambilan risiko. Yang kelima, memiliki komitmen dalam pekerjaan. Komitmen dalam pekerjaan mengandung arti bersungguh-sungguh dalam memberikan perhatian sepenuhnya. Seorang wirausahawan yang berkomitmen dalam pekerjaannya berarti selalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan, menghadapi risiko, serta harus mampu bangkit dari kegagalan dan menjadikan masalah sebagai peluang. Yang keenam, memiliki etos kerja dan tanggung jawab. Etos kerja adalah sikap yang muncul atas kehendak dan kesadaran sendiri yang didasari oleh sistem orientasi nilai budaya terhadap kerja. Etos kerja bisa pula disebut sebagai semangat kerja, sehingga wirausaha yang memiliki etos kerja dan tanggung jawab ini berarti semangat kerja yang memiliki terapan pada pekerjaan namun masih mempertimbangkan kepentingan-kepentingan terhadap orang sekitar di luar usaha. Yang ketujuh, mandiri atau tidak tergantung orang lain. Sikap mandiri merupakan sikap yang penting dimiliki setiap orang. Dengan kemandirian, seseorang akan mampu menghadapi tantangan hidup. Setiap orang memiliki tantangan hidup yang berbeda. Begitu pula dengan wirausaha. Yang kedelapan, berani mengambil resiko. Maksud dari risiko di sini adalah sesuatu yang sudah ditaksirkan dan diperhitungkan akan terjadi di kemudian hari, namun masih bersifat perkiraan. Seorang wirausaha harus berani menghadapi resiko apapun yang akan terjadi dengan catatan mereka juga berusaha untuk memperkecil kemungkinan resiko yang terjadi agar terjadi keberhasilan dalam usaha dengan cara yang kreatif dan inovatif. Yang kesembilan, selalu mencari peluang. Seorang wirausaha harus tanggap
harus mampu membaca situasi dan memanfaatkan peluang. Dengan begitu, setiap ada kesempatan, seorang wirausaha selalu bisa masuk menjadi bagian dalam kesempatan tersebut. Karena kesuksesan bagi mereka adalah memanfaatkan peluang sebaik-baiknya. Yang ke-10, memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang memiliki jiwa kepemimpinan biasanya selalu ingin tampil beda, terdepan, dan selalu menunjukkan dirinya. Wirausaha sangat penting memiliki perilaku seperti ini karena mereka mampu menganggap bahwa perbedaan adalah suatu peluang untuk menambah nilai guna barang atau jasa yang dia hasilkan, sehingga mereka mampu memimpin pasar baik dari segi produksi maupun dari segi produksi. Yang ke-11, memiliki kemampuan manajerial. Kemampuan manajerial merupakan kemampuan untuk mengambil keputusan usaha dan melaksanakan seluruh fungsi manajemen. Seorang wirausahawan sukses harus memiliki kemampuan manajerial yang dilakukan secara konsisten dan terintegrasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Yang ke-12, memiliki keterampilan personal. Sekurang-kurangnya ada 8 syarat yang harus dipenuhi agar seorang wirausahawan sukses dapat mengembangkan profesinya, yaitu mampu bekerja keras, mampu bekerjasama dengan orang lain, berpenampilan yang baik, mempunyai keyakinan, membuat keputusan, bersedia menambah ilmu pengetahuan, mempunyai ambisi atau kemampuan untuk maju, dan pandai berkomunikasi. Materi yang ke-6 yaitu tentang etika menemukan peluang-peluang usaha. Menemukan peluang-peluang usaha adalah langkah penting dalam memulai bisnis yang sukses. Kenali minat dan keahlian Anda. Yang pertama, kenali minat dan keahlian yang Anda miliki. Pilih bidang sesuai dengan minat Anda dan di mana Anda memiliki keahlian yang kuat. Ini akan membantu Anda lebih termotivasi dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam dalam mengembangkan bisnis. Yang pertama, identifikasi kebutuhan pasar. Perhatikan kebutuhan pasar yang belum terpenuhi atau area di mana Anda dapat menyediakan produk atau layanan yang lebih baik daripada pesaing Anda. Carilah celah di pasar yang dapat Anda isi dengan ide unik atau pendekatan baru. Yang kedua, tantangan status quo. Jangan takut untuk berpikir di luar kotak yang menantang status quo. Perhatikan tren terkini, teknologi baru, atau perubahan sosial yang dapat menginspirasi Anda dalam menemukan peluang-peluang bisnis yang belum dimanfaatkan. Yang ketiga, perhatikan masalah yang dapat dipecahkan. Identifikasi masalah yang ada di masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari. Peluang bisnis seringkali muncul ketika ada kebutuhan yang belum terpenuhi atau masalah yang belum diatasi dengan baik. Temukan solusi yang inovatif dan dapat membantu orang lain. Yang keempat, amati pesaing dan pasar internasional. Perhatikan apa yang dilakukan oleh pesaing Anda dan pelajari pasar internasional. Kadang-kadang ide bisnis yang sukses di negara lain dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks lokal Anda. Yang kelima, berinteraksi dengan orang lain. Jalin koneksi dengan orang-orang di industri yang ingin Anda masuki. Ikuti acara, seminar, atau konferensi yang relevan untuk membangun jaringan dan mendapatkan wawasan dari para ahli di bidang tersebut. Diskusikan ide-ide Anda dengan orang lain dan terima masukan yang berharga. Yang keenam, lakukan riset pasar. Lakukan riset pasar yang mendalam untuk memvalidasi ide bisnis Anda. Pelajari siapa target pasar Anda, analisis pesaing, dan tren pasar terkini. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat akan membantu Anda membuat keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan bisnis. Yang terakhir, evaluasi potensi keuntungan dan risiko. Selalu lakukan evaluasi potensi keuntungan dan risiko sebelum memulai bisnis. Perhitungkan biaya awal, proyeksi pendapatan, dan faktor-faktor risiko yang mungkin terkait dengan ide bisnis Anda. Ini akan membantu Anda mengambil keputusan yang lebih baik secara finansial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.